Koreksi. Halo Sobat Deadline, gua Audi. Gua Bas. Gue Stevo. Oke, hari ini kita mau bahas cabang-cabang dari animasi. Kita kasih tahu aja, mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu animasi itu cuma di satu konsentrasi doang. Kayak yang di episode sebelumnya itu kita sempat bahas animasi dan melakukan survei juga ke orang-orang. Nah itu kan outputnya itu mereka tahu cuma kartun. Kartun Di sini. thumbnail ya? Thumbnail. Ya, ini atau di sini nanti. Nah sekarang ini kita akan membahas lebih detail lagi soal animasi. Misalkan ada dari agency atau dari PH kontak gua untuk Mas bisa ngerjain animasi kan? Ya gue bisa sih animasi, cuma animasi yang mana nih yang dimaksud? Pokoknya animasi Mas. Nanti tahu-tahu dia ngasih brief dengan referensi, wow ternyata stop motion, yang which is gue nggak bisa kerjain. Gue juga pernah tuh kayak gitu tuh. Datang juga sih request bikin video gitu, Mas gitu. Oh ya udah, video apa nih? Pas datang berikut briefnya. Jadi ini adalah video motion graphic plus kita harus tampil pas acaranya video mapping. Jadi jatuhnya VJ kalau kalian tahu. Hampir mirip tapi cara kerja beda ya sama orang itu dari kan. segi teknisnya berbeda banget. Teknisnya berbeda banyak sih. artinya ya. Iya. Kalau dari segi teknis kita bisa bagi beberapa. Kalau saya lihat sih. Jadi kalau kalian lihat di Wikipedia itu bisa ada beberapa pembagian animasi dari tekniknya. Tekniknya itu di situ ada tradisional, ada stop motion, ada komputer. Nah, kalau tradisional itu mungkin animasi Disney zaman dulu ya. Ya, lihat ya. Beauty and the Beast, Beauty and the Beast, Lion King, Cinderella. Nah, itu bener-bener animasi yang digambar satu persatu di kertas. Di Jepang pun juga sebenarnya masih banyak yang menggunakan traditional animation. Jadi mereka belum langsung di komputer tapi masih di kertas Sampai sekarang. Di western mungkin agak berkurang ya. Lalu ada stop motion juga. Stop motion itu bentuk nyata ya, bentuk fisik. Bentuk fisik misalnya pakai puppet yang kalian gerakin satu persatu, lalu itu memberikan ilusi bergerak. Contohnya gini nih. Contohnya. Kayak gitu kan contohnya. Itu dia stop motion. Mungkin kalau film itu kayak film Coraline. Wallace and Gromit. Apa tuh yang Halloween? Shaun the Sheep. Oh ini Nightmare Before Christmas. Isle of the Dog. Ya, Wes Anderson ya. Wes Anderson itu keren banget. Nah itu stop mo. Yang terakhir itu komputer. Jadi benar-benar animasi yang dikerjakan full di komputer. Jadi kalau kalian lihat mungkin banyak juga kayak kerjaan saya motion designer itu banyak kan langsung di komputer kerjaan animasinya. Jadi kita buat karakter di komputer, kita gerakin juga di komputer, hasil akhirnya pun di komputer kayak gitu. Kalian juga mungkin ya 2D 3D juga. Udah mostly sekarang semua pakai komputer Ya. 3D animation. Jadi kalau di komputer ini ada 2D dan 3D. Nah, contoh filmnya ya banyak banget ya contohnya. Sekarang tuh udah mostly udah pakai itu. Toy Story, tekniknya. Upin Ipin dan lain-lain. Upin Ya tenang, kita nggak akan bikin video kayak VZ gitu. Klarifikasi. Kita klarifikasinya video aja lah. Terlalu effort banget kayaknya. Nah itu beberapa definisi singkat dari animasi secara teknis. Jadi animasi kita breakdown lagi dengan teknik-tekniknya. Nah setelah ini kita udah minta beberapa teman-teman di industri untuk menjelaskan apa itu definisi animasi dengan teknik mereka masing-masing. Oke? Langsung aja yuk cek video. Animasi stop motion sebetulnya adalah salah satu cara atau teknik membuat animasi dengan cara menggunakan alat bantu kamera atau capture device apapun untuk bidang gambar atau objek tertentu yang digerakkan secara satu persatu dan di capture secara frame by frame. Sederhananya, selama ada alat bantu kamera dan ada objek, kita capture satu persatu, itulah dia animasi stop motion. Selain stop motion, kadang juga disebut sebagai stop trick film. Stop motion ini juga berbarengan dengan inovasi penemuan kamera pada masa Edison zaman dulu ya. 2D animation itu menurutku kayak harus per frame sih, sesuatu yang nggak punya depth beneran, semuanya itu dibuat. Teknik yang digunakan untuk mengerjakan animasinya adalah digambar, entah itu mau digambar digital di program seperti After Effects atau Photoshop, atau bisa juga pakai gambar tangan.
output 2D animation di kehidupan sehari-hari ya. Berarti bisa jadi anime, bisa jadi motion graphic, bisa jadi infografis, game 2D. Banyak sih yang bisa dilihat dari pengaplikasian 2D di dunia kita sehari-hari. Ya simpelnya sih kalau lu lihat video terus lu bisa dengan mudah mendefinisikan bentuk pada sebuah objek atau kedalaman pada ruang. Jadi kelihatan ada perspektifnya gitu ya. Nah, apakah objek itu tebal atau tipis dan lain sebagainya. Nah, lu taunya itu gimana kan bisa kelihatan dari pergerakan kameranya. Objeknya itu bergerak apa enggak, atau objek itu muter, dia jalan dari depan kamera menjauh atau sebaliknya gitu. Atau simpelnya sih kalau menurut gue ketika lo melihat sebuah animasi terus menurut lo tuh nggak mungkin digambar frame by frame pakai tangan atau pakai 2D teknik di komputer gitu. Nah itu bisa jadi animasinya itu menggunakan 3D gitu. Kalau lo kerja di animation studio kan kerjaannya macam-macam. Ada yang ngerjain serial, ada yang ngerjain feature film, TVC atau game gitu ya. Nah, di studio itu lo juga bisa jadi VFX artist, jadi animator, bisa jadi animation director, 3D modeler, texture artist, rigging artist, macam-macam lah. Nah, di luar studio juga lo bisa masuk ke 3D printing. Kegunaannya juga macam-macam, bisa ke biomedical, engineering, bisa ke arsitektural, dan lain-lain. Selain itu, lo bisa ke industri VR, atau kalau lo suka coding, lo bisa jadi 3D programmer. Motion graphic menurut gue itu satu metode untuk memberikan gerakan-gerakan pada elemen desain menjadi sebuah harmonisasi visual. Elemennya bisa pakai graphic design, typography, 3D 2D animation, atau metode lain yang secara kreatif bisa inline dengan konsep bikinnya. Hampir nggak ada batasannya untuk motion graphic karena malah terus berkembang sih seiring perkembangan desain, teknologi, dan medianya. Kalau untuk outputnya sendiri banyak banget dari dunia broadcast, film, sampai ke media-media proyeksi yang lebih beragam seperti video mapping, visual di konser, dan platform digital di internet juga sudah banyak pakai motion graphic ini. Nah itu berikut adalah definisi dari animasi berdasarkan teknik-teknik yang mereka pakai di industri. Terima kasih ya teman-teman udah dijawab. Thank you. Banyak banget tadi outputnya ya. Iya, ya. outputnya banyak banget. Lu bisa temuin itu setiap hari. Lu bisa lihat di iklan di kereta api, even sampai di TV apa? LED di jalan, banner gede, banner besar ya. Semuanya animasi. Semua animasi, semua produksi animasi itu bisa lo lihat sekarang di kehidupan sehari-hari. Tapi nggak semua orang tahu kalau itu karya dari artis animasi. Ya, karena lebih seperti itu. Buat yang belajar animasi, baru belajar animasi, sekarang mungkin jadi lebih tambah pengetahuannya. Kalian mau fokus kemana? Itu tadi kayak ada teman-teman kita, ada yang motion graphics, stop mo, 2D, 3D, visual effect, dan lain-lain. Silahkan dipilih. Thank you udah nonton Sobat Deadline. See you next video. Bye. Thank you.